Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini, kita akan membahas analisis konflik lingkungan dan sosial yang kembali menjadi sorotan nasional dan internasional melalui gerakan All Eyes on Papua. Konflik ini bukan sekedar perdebatan mengenai izin perusahaan atau deforestasi, tetapi juga terkait dengan hak hidup, identitas budaya, ruang hidup, dan martabat masyarakat adat Papua. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menganalisis dan memberikan rekomendasi solusi yang adil dan berkelanjutan. Saya, Fisar W.F. Aliknoe, mahasiswa program studi manajemen pendidikan FKIP Universitas Cenderawasih, akan membahasnya secara kritis, rasional, dan ilmiah. Selamat menyaksikan. Hutan Papua bukan hanya kumpulan pepohonan dengan dedaunan hijau yang lebat. Hutan adalah ruang hidup sekaligus identitas masyarakat adat. Hutan menyediakan pangan, obat-obatan, bahan bangunan, ruang spiritual, serta menjadi pusat sistem sosial dan tradisional. Masalah muncul ketika hutan adat Papua diberikan sebagai konsesi perusahaan, terutama untuk perkebunan skala besar dan eksploitasi sumber daya alam. Yang menjadi persoalan bukan hanya izin, tetapi cara izin itu diberikan. Sebagian besar izin diberikan tanpa persetujuan bebas dan penuh dari masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah ulayat. Inilah alasan mengapa gerakan All Eyes Papua muncul sebagai gerakan sosial dan moral yang meningkatkan bahwa pembangunan tidak boleh menghapus identitas dan hak hidup. Konflik ini mencangkup 3 inti utama. Pertama, konflik lingkungan. Konversi hutan menghilangkan sumber daya pangan, merusak sungai, mengganggu keseimbangan ekologis, dan mengancam keanekaragaman hayati. Kedua, konflik hak adat. Perusahaan memperoleh izin tanpa menerapkan prinsip FPIC, Free, Prior, and Informed Consent. Tanpa FPIC, masyarakat kehilangan ruang hidup dan kendali atas masa depan mereka. Yang ketiga, konflik identitas dan martabat. Masyarakat adat tidak merasa dihargai, tidak didengar, dan tidak dianggap sebagai subjek pembangunan. Mereka tidak menolak pembangunan. Ini yang perlu kita catat, bahwa yang mereka tolak adalah pembangunan yang menghapus eksistensi masyarakat adat itu sendiri. Terdapat beberapa penyebab utama munculnya konflik ini. Konflik All Eyes Papua dipicu oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, lemahnya pengakuan wilayah adat. Wilayah adat tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat, sehingga negara lebih cepat mengeluarkan izin perusahaan dibandingkan mengakui hak masyarakat adat. Kedua, model pembangunan eksploitatif. Pembangunan menekankan pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat adat. Keputusan dilakukan secara top-down tanpa konsultasi bermakna, sehingga masyarakat merasa dipinggirkan dalam kebijakan yang menyangkut hidup mereka. Keempat, ketimpangan kekuasaan. Negara memiliki legitimasi hukum, perusahaan memiliki kekuatan modal, sementara masyarakat hanya memiliki legitimasi moral dan sejarah yang panjang. Ketidaksetaraan ini membuat konflik berlangsung tidak adil dan merugikan masyarakat adat. Dampak konflik All Eyes Papua menjadi 4 bagian, di mana hal-hal tersebut telah sangat serius dan meluas dirasakan oleh masyarakat adat. Pertama, hilangnya ruang hidup. Ketika hutan hilang,
masyarakat kehilangan ketahanan pangan, sumber obat, bahan bangunan, ruang ritual, dan mata pencaharian. Kedua, kerusakan ekologis, banjir, longsor, hilangnya satwa, dan kerusakan sungai menjadi ancaman nyata akibat deforestasi tanpa kontrol dan pengawasan berarti. Ketiga, krisis identitas dan trauma sosial. Hilangnya tanah berarti hilangnya leluhur, sejarah, dan masa depan bangsa. Trauma kolektif ini melekat pada generasi berikutnya. Keempat, turunnya kepercayaan terhadap negara. Pelanggaran hak hidup dan pengabaian partisipasi memunculkan ketidakpercayaan publik yang berpotensi memicu konflik sosial bahkan instabilitas politik. Konflik ini dapat dianalisis menggunakan model ABC yang dikemukakan oleh Johan Galtung. Konflik ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Pertama, A atau attitude, yaitu sikap di mana masyarakat memandang hutan sebagai identitas, negara dan perusahaan memandang hutan sebagai komoditas ekonomi. Bagian B atau behavior atau tindakan, masyarakat melakukan demonstrasi, gugatan hukum, dan kampanye All Eyes on Papua. Pemerintah melakukan pemberian izin dan pendekatan administratif, bahkan mengamankan proyek menggunakan aparat atau melalui pihak keamanan. Ketiga atau contradiction atau pertentangan kepentingan. Masyarakat ingin mempertahankan hutan untuk keberlanjutan budaya dan hidup mereka, sementara negara dan korporasi ingin memanfaatkan lahan untuk pertumbuhan ekonomi yang bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat Papua. Ketiga unsur ini saling menguatkan dan mendorong konflik menjadi semakin kompleks. Menggunakan human needs theory oleh John Burton, konflik terjadi karena kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Dalam kasus ini terdapat 6 kebutuhan yang dilanggar, di mana ada identitas yang hilang ketika hutan dicabut dari tangan masyarakat, pengakuan masyarakat yang tidak didengar dalam proses perizinan, keamanan, yaitu hilang hutan berarti hilang ruang hidup bagi masyarakat adat Papua. Keempat, partisipasi, di mana keputusan dibuat tanpa melibatkan masyarakat adat Papua. Selanjutnya, keadilan. Izin sering berpihak pada orang yang bermodal tanpa melibatkan masyarakat adat Papua sebagai pemilik sah tanah tersebut. Terakhir adalah martabat, di mana masyarakat diperlakukan bukan sebagai pemilik sah tanah, sehingga menyebabkan konflik ini tidak bisa terselesaikan dengan uang atau kompensasi proyek, karena yang menjadi perampasan bukan sekedar tanah atau hutan, tetapi juga hak hidup